Selamat malam, shalom sesamaku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-35. Bunyi firman Tuhan, berbagai nasihat. Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dengan perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu, dan ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang pelacur sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kalau tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat. Seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya aib tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan apapun.
dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberianmu. Amsal 6 terdiri dari 4 bagian yang berbeda tentang waspada dalam keuangan, yaitu di ayat yang ke-1 sampai ke-3 dalam Amsal 6 ini. Yang kedua, ketekunan pada ayat yang ke-6 sampai 11. Yang keempat, pembuat onar ayat 12 sampai 19. Dan yang keempat, persinaan ayat yang ke-30 sampai 35. Jadi ada 4 bagian ya. Ayat yang ke-1 sampai 3 mendorong sang anak untuk berhati-hati dalam urusan keuangan, membuat persetujuan untuk menjadi penanggung utang orang lain, berarti bertanggung jawab atas pilihan bodoh yang diambil orang lain. Perjanjian semacam itu adalah jebakan. Sang ayah mendesak putranya untuk segera melakukan apa saja agar terbebas dari jerat itu. Ayat yang ke-6 sampai 11 mendesak sang anak untuk mengamati dan belajar dari semut tentang ketekunan. Semut yang rajin adalah contoh usaha yang bijaksana. Kerja keras semut dikontraskan dengan si pemalas yang selalu mencari-cari alasan untuk beristirahat. Sikap rajin menghasilkan kelimpahan, sementara kemalasan mengakibatkan kemiskinan. Ayat yang ke-12 sampai 19 merupakan peringatan terhadap orang jahat dan membuat onar yang memiliki mulut serong dan perilaku licik yang bersumber dari niat jahat. Orang seperti itu pada akhirnya akan dibinasakan. Dalam konteks ini, penulis menyebutkan 7 hal yang dibenci Allah. Kesombongan menduduki tempat teratas. Perhatikan bahwa perbuatan tangan, kaki, lidah, dan hati manusia dalam daftar kejahatan. Akhirnya kita diberitahu bahwa Allah membenci orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bagian terakhir menekankan tentang pentingnya menentang persinaan, sebuah pengulangan atas peringatan yang diberikan dalam Amsal 5 sampai 7. Penulis dengan jelas menyatakan bahwa perzinahan adalah proses yang dimulai dengan mata penuh nafsu. Ia juga menegaskan bahwa meskipun hubungan dengan seorang pelacur adalah sesuatu yang buruk, ada yang lebih buruk lagi, yaitu berzinah dengan istri orang lain, walaupun itu merupakan inisiatif si perempuan. Dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya, peringatan pada pasal ini, yaitu di ayat yang ke-27 dan 29, lebih menekankan pada konsekuensi dari perzinahan. Walaupun tindakan pencurian dapat dipahami ketika seseorang berada dalam keadaan putus asa, perzinahan tidak akan menghasilkan apa-apa selain kehancuran, rasa malu dan aib, serta kemarahan. Perhatikanlah bahwa dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma, seorang pezina harus disebutkan namanya dan dipermalukan. Jika tidak dilakukan, hal itu menandakan sikap kompromi dan toleransi masyarakat yang semakin meninggalkan nilai-nilai luhur. Amin. Demikian renungan kita malam hari ini tentang berbagai nasihat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat.